Hello everyone, how are you? Now we come to the second part that you have to understand before explaining to your patient or your client in the di dalam praktek sehari-hari seorang pharmacy technician itu. Selain tadi sebelumnya kalian harus paham mengenai dosage forms atau bentuk sediaan, kalian juga harus paham mengenai drug class definitions. Nah, sebenarnya apa sih itu ya? Knowing what class of drug is will help you to remember more of the top 200 drugs. Jadi ada semacam golongan obat yang harus kalian tahu dengan jumlah yang kira-kira 200 jenis obat. Oke. Di bawah ini yang akan kita bahas kali ini itu mengcover atau masuk pada sebagian besar dari the top 200 drugs, termasuk generik, obat generik, oke, yang harus kalian tahu. 200 ya teman-teman, ingat 200. Setidaknya kalian harus hafal itu agar nanti tidak kebingungan ketika pasien tiba-tiba datang membawa resep harusnya obat generik tapi kalian salah memberikan obat yang lebih keras. Nah, harusnya kan tidak seperti itu. Untuk mencegah itu kalian harus paham drug class definitions. Selanjutnya, yang pertama, ya kan? Yang pertama nih, golongan ACE inhibitors atau angiotensin converting enzyme inhibitors, penghambat enzim. It blocks the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. Nah, apa cara kerjanya adalah menghambat angiotensin 1 ke angiotensin 2. Mencegah obat apa ya biasanya? Ini obat darah tinggi ya yang diakhiri dengan akhiran pril. Pril. Oke, pril. Yang kedua, A2RB angiotensin 2 receptor blockers. Ini juga sama, oke, sufiksnya tapi agak beda, artan, ya kan? Sama juga ya, fungsinya juga obat darah tinggi. Selanjutnya, AB antibiotics yang tidak boleh sembarangan digunakan, tidak boleh sembarangan diresepkan juga. Oke. Ada berbagai macam variety-nya ya, nanti di belakang kita bahas, itu ada tersendiri. Selanjutnya, anticonvulsants. Anticonvulsants suppress the rapid firing of neurons in the nervous system atau brain. Atau obat anti epilepsi. Ya, di sini obat anti epilepsi. Lalu obat anti-diabetics atau sulfonylureas itu obat anti diabetes yang fungsinya menurunkan level glukosa di dalam darah. Hanya digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2. Itulah anti-diabetics atau sulfonylureas. Benzodiazepam. Diazepam yang akhirannya pam itu golongan benzodiazepin atau obat yang penenang ya, anti-anxiety agents. Selanjutnya beta blockers yang obat hormon adrenalin ya, itu mempengaruhi adrenalin ya kan, sufiksnya olol, bisa bolol ya kan, lol, tapi bukan lol yang hahaha itu ya, olol. Bukan olol yang lainnya juga ya. Selanjutnya, calcium channel blockers. Golongan ini work by blocking calcium channels in cardiac muscle. Itu obat jantung ya. And blood vessels, thereby slowing down activity in the heart. Jadi yang memperlambat kerja jantung. Untuk yang penyakit jantung ritmik itu loh, ritme jantung, itu bisa digunakan obat ini. Diuretics harusnya digunakan untuk mengobati hipertensi dan mereka mengeluarkan air karena diuretik itu mengeluarkan air dari tubuh ya kan, yang meringankan kerja jantung. Selanjutnya HMG CoA reductase inhibitors atau statin yang akhirannya statin itu obat kolesterol. NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs itu obat rasa anti nyeri ya kan, dan pengurang demam. Dan bisa mereka NSAID itu contohnya mudah banget ya, paracetamol ya kan, paling mudah dijangkau juga.
Dan juga mereka itu non-narkotik dan bisa dijual OTC. Apa itu OTC? Over the counter. Bisa dibeli dengan bebas atau NSAID termasuk obat bebas. Selanjutnya opioid. Opioid itu fungsinya analgesik yang mengurangi persepsi rasa sakit dan meningkatkan toleransi rasa sakit. Nah, ini selanjutnya proton pump inhibitors. Gastric proton. Nah, ini obat anti gastritis yang prazol, misalnya lansoprazol, omeprazol, prazol-prazolan itu loh yang itu. SSRI itu obat yang menurunkan level serotonin, itu antidepresan atau antidepresi. Nah, selanjutnya kita masuk ke generic drug suffixes, akhiran untuk obat generik. Kenapa sih harus belajar obat generik? Ya, kan tidak semua orang akan mendapatkan pengobatan yang eksklusif dengan obat yang khusus dan bermerek. Maka obat generik juga penting untuk diketahui. Jadi secara generik namanya itu hampir-hampir sama. Cuma kan misalnya contohnya obat penghilang rasa sakit ya. Itu saja berbagai macam merek dan jenis. Padahal untuk generiknya aja ya cuma itu. Fungsinya sama. Gitu. Nanti kalian akan tahu ya setelah ini ya. Tapi kita lihat coba. Nah, untuk suffixnya we have statin, razol, artan, pam, olol, pril, azosin, etidin, silin, fluoxacin, cyclin, romycin, lex, dan vir. Kelasnya atau golongannya statin untuk kolesterol, razol proton pump inhibitor atau obat gastritis, artan ini obat apa tadi ya, yuk diingat-ingat lagi. Ya, obat darah tinggi ya. Ya enggak sih? Coba nanti ya diulang lagi. PAM, benzodiazepam, olol, beta blocker, pril inhibitor, azosin, alpha blocker, H2 antagonis. Nah, ini golongan antibiotik ada yang terbanyak dipakai, silin, fluoxacin, cyclin, dan romycin. Lex, laxative, vir, antiviral. Alpha blocker, ada lawannya ya, beta blocker. Nah, ini antibiotik tadi. Nah, ternyata hanya 200 obat yang berakhiran dengan generic drug suffix. Tetapi kalian tetap harus mengingat semuanya, ya kan? Nah, maka kalian harus tahu mana yang generik, mana yang tidak generik. Sebenarnya fungsinya sama saja, cuman secara generik itu diatur dengan digolong-golongkan agar tidak keliru dalam memberikan. Misalnya nanti kan ada resep datang, kalian tidak keliru. Misalkan satu resep itu harus beli yang tidak generik. Waduh, ketika stoknya habis, kalian bisa memutar otak untuk mencari yang golongannya sama, jenisnya sama. Sekalian konsultasi dengan atasan kalian, apoteker, gimana Bu, bisa diganti tidak? Kalau iya, terus disarankan untuk membeli yang satu golongan sama yang generik atau sebaliknya gitu. Biasanya seperti itu kalau praktek di apotek. Tetapi kalau untuk mengubah-ubah resep itu nanti kewenangan dokter ya. Kalau untuk konsultasi obat resep itu juga kewenangan apoteker. But at least you have to know the drug class and you have to know everything before you are given a prescription, and you have to explain to the patient whatever is in the prescription. So that's it for today. Thank you, and let's have a discussion in the class. See you.